Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lailatul Qadar afdal min layali sanati liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr ayul amali fiha minas salati wa tilawah wa dzikr khairun min amal fi alfi syahr. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di 10 terakhir Ramadan. Kita berada di penghujung Ramadan yang mulia. Dan puncak daripada Ramadan itu justru berada di 10 ini. Tapi justru kebalikannya dengan kita. Justru puncak kelelahan, kecapean, kemalasan itu juga ada di 10 terakhir. Sehingga ada anekdot, ada semacam guyonan gitu ya, bahwa musala dan masjid 10 terakhir itu begonal dan memaju. Apa yang maju? Sopnya begonal. Kenapa begonal? Orangnya kedadaan. Ini yang jadi satu goyonan. Nah, padahal Nabi selalu sebutkan bahwa fiha lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita mengenalnya sebagai Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar, bukan. Sudah malam Lailatul ulang kan 2 kali itu. Gunung Jabal Uhud, udah gunung Jabal ulang. Ya. Berbeda kalau Lailatulnya itu nama manusia. Malam Lailatul Qadar, malam si Laila kan gitu. Nah, Bapak Ibu, coba kita sejenak perhatikan pada bab Lailatul Qadar ini. Bahwa Lailatul Qadar itu afdal lebih utama, lebih baik min daripada layali sanati, malam-malam sepanjang tahun. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan dia. Siapa dia? Al-Quran, pada malam Al-Qadar, malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksudkan lebih baik itu? Yaitu beramal fiha, di dalamnya, minas shalah, jadi berjaga-jaga beramal dengan salat, wa tilawah baca Quran, wa dzikir khairun minal amal, lebih baik daripada amalan fi alfi syahr, dalam 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadar, yang tidak ada di dalamnya malam al-qadar. Ini tulisan Said Sabiq. Saya ingin coba melihat begini, malam al-qadar itu justru disebutkan Nabi disukai, istihbabu, disukai mencarinya, wa yastahibbu talbuha, mencarinya itu fil witr minal asyaril awakhir, itu di 10 malam ganjil.
Cuman pertanyaannya ganjil yang mana? Karena kita ini kan ada dua versi ya. Kita malam ini malam ganjil nih, malam 27. Sementara saudara kita yang insya Allah juga mereka benar juga ya. Jadi saya bilang nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Hanya persoalan jalan yang beda kita. Ya, jalan aja yang beda. Coba kita berpikir untuk tidak hitam putih. Fikih itu dinamis, fikih itu sebenarnya warna-warni, bukan hitam putih, Pak. Kalau kita berpikir hitam putih, maka biasanya selalu menghitamkan atau memutihkan. Dan biasanya yang putih itu kita, yang hitam itu akan lain terus. Ini pola pikir yang selalu memunculkan pertengkaran kita, Pak. Nah, sudah lepas dari itu, yang jelas malam ganjil yang diyakini oleh kita. Ini malam ganjil buat kita, malam ganjil besok buat yang saudara kita. Tapi itu persoalan hanya persoalan bilangan malam saja. Intinya adalah bahwa kita harus ini dulu, apa sih Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu. Kalau kita baca tadi di Quran surah Al-Qadar ya, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana juga malam itu kata Allah turun malaikat, dan gak gampang-gampang nih malaikat yang terbaik yang turun dengan izin biizni rabbihim, izin Tuhannya untuk mengurus segala urusan manusia, sehingga di malam itu salamun, tenang, damai, tentram, hingga matola'il fajar, terbit fajar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu kalau kita baca di ini di Quran ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang berkah. Surah Ad-Dukhan ya, ayat 3. Bahwa ternyata malam itu mulia. Sebabnya apa? Al-Quran turun. Itu dulu. Kita perhatikan surah Al-Qadar juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia di malam Al-Qadar. Surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan pada malam yang berkah. Al-barakah itu kan az-ziyadatul khair. Ada dua makna. Yang pertama adalah al-khairul katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka berapa nilai tambahnya itu sampai dihitung sekitaran lebih dari 1000 bulan lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kenapa dikatakan malam yang mulia? Jadi Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Syaraf wa Ta'zim, malam yang mulia dan malam yang agung. Kenapa? Karena Al-Quran yang mulia dan Al-Quran yang agung Allah turunkan. Ini jelas penjelasan Quran. Dia dikatakan mulia karena malam itu Al-Quran yang mulia, agung diturunkan. Malam yang Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung. Kenapa dia mulia? Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Kita selamat karena ada Al-Quran. Bukan hanya petunjuk, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dia menjadi penjelas dengan petunjuk-petunjuk itu, dan dia menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita selamat, Pak. Bayangkan kalau kita nggak ada pedoman, nggak ada pegangan, sesat kita. Kita di kapal, kalau nahkoda nggak tahu jalan, nggak tahu arah, nggak tahu kompas, Pak, maka tersesat kita. Itu baru di kapal. Bayangkan di kehidupan yang luas ini, yang kita dulu tidak mengenal tauhid, kita tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Tuhan. Kemudian turunlah Al-Quran, maka kemudian kita mengenal tentang kebenaran itu. Maka dia menjadi mulia karena mendapatkan petunjuk yang mulia tadi. Jadi pertama dia adalah mulia karena Al-Quran yang mulia Allah turunkan di malam itu. Cuma menariknya begini Bapak Ibu,
Ketika kita kaitkan dengan hadis yang tadi bahwa Nabi perintahkan berjaga-jaga di malam-malam ganjil di 10 terakhir, yang menarik adalah kenapa nuzulul Quran itu malam 17 bukan 10 terakhir. Kan ini 10 terakhir itu 1, 22 sampai 30 ya. Sementara yang biasa kita peringatin Al-Quran turun di malam 17. Nah ini juga mungkin perlu kajian-kajian. Tapi yang jelas kita yakin bahwa 10 terakhir yang dikaitkan dengan malam Al-Qadar ini adalah kaitan yang pertamanya adalah tentang kemuliaan Ramadan. Nah yang kedua, bahwa Al-Quran yang mulia, yang agung tadi diturunkan Allah kepada Nabi yang paling mulia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini Nabi yang penyempurna dan pelengkap. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Nabi Rasul yang akhlaknya sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, kau Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Saking berakhlaknya Nabi itu, beliau justru juga melindungi umat yang bukan muslim. Ya, Nabi itu menjaga sepanjang mereka tidak mengganggu kita. Kita justru kadang-kadang mencela. Makanya saya ingat betul kata Gus Dur. Kadang begini Pak ya. Ada ahli ibadah, ada ahli maksiat. Kita nggak boleh mencela orang ahli maksiat. Cuman kadang-kadang seorang ahli ibadah karena begitu kagum dengan ibadahnya, kadang-kadang kita membenci orang maksiat. Maka di sana kata beliau, kita menuhankan ibadah kita. Makanya kebanyakan ahli ibadah itu memandang rendah kepada ahli maksiat. Sementara kadang ahli maksiat itu memandang mulia kepada ahli ibadah. Dan mereka sebetulnya malu. Maka sejatinya kita tidak boleh menghina, mengurusi, mencela atau mencari kesalahan, karena kita juga banyak kesalahan. Nah, maka kita tidak boleh menuhankan ibadah. Istilahnya gini Pak ya. Apa istilahnya? Kadang-kadang kita ini merasa akunya itu tuh. Ini yang berat itu aku. Aku yang beribadah segala macam. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, tarakumula hadatil amal. Jangan kau tinggalkan. Tarakumula hadatil amal, tinggalkan perasaan beramal. La tarakul amal, tapi jangan kau tinggalkan amal itu. Karena kalau kita memiliki perasaan ibadah aku, maka nanti ujung-ujungnya kalau kita merasa memiliki itu, ujung-ujungnya minta dipuji, minta dihormatin, minta dimuliakan. Maka orang yang terbaik itu ya nggak usah nunjukin ibadahnya dia. Itu hanya ada pada saum. Coba lihat. Kenapa Allah mengatakan bahwasanya kata Allah as-siyamu li, puasa untukku. Karena hanya puasa tidak ditampakkan. Coba kalau kita sholat kelihatan. Kita ngaji kedengaran. Zakat orang lihat. Tapi kalau puasa itu urusan kita dengan Tuhan yang tidak menampakkan ibadah. Itu hanya puasa. Disitulah kemudian Allah mengatakan bahwa fa innahu li wa ana ajzibi, dia untukku, aku akan langsung membalasnya kata Allah. Karena begitu mulianya puasa ini. Maka kadang-kadang di puasa inilah kita nggak tahu. Karena sebetulnya yang tahu tentang puasa atau tidaknya cuma dia dan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang Allah turunkan tadi diturunkan kepada Nabi yang paling mulia di antara sekian Nabi. Maka kita melihat bahwa Nabi kita lah yang mendapatkan kemuliaan tadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Al-Quran yang mulia tadi Allah turunkan kepada Nabi yang mulia. Dan Allah menjanjikan, apa janji Allah? Bagi siapa yang menghidupkan malam itu, maka Allah janjikan kemuliaan. Man qama lailatul qadar imanan, kata Nabi, siapa yang beribadah di malam al-qadar itu imanan dengan iman, wahtisaban dengan sungguh-sungguh, syaratnya ibadah,
maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan, akan dihapuskan, akan ditutupin dosa-dosa yang telah lewat. Ditutup, dihapus dosa yang telah lewat. Bapak Ibu, tidak ada satu kemuliaan kecuali ketika Allah mau menutup, menyimpan aib kita. Siapa sih di antara kita yang nggak punya aib? Coba, siapa sih di antara kita yang nggak pernah punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kesalahan? Kita semua punya kesalahan, punya dosa, punya aib. Nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Maka kalau kita sadar bahwa kita nggak ada sempurna, nggak ada manusia yang tanpa kesalahan dan tanpa dosa, jangan buka dosa orang lain. Jangan diangkat, jangan dibuka aib orang lain. Karena Allah Maha menutup aib. Nah, maka coba bayangin kalau Allah buka dosa kita, Allah buka aib kita, Allah tunjukin bagaimana kesalahan dan keburukan kita, malu kita, Pak. Ya, berapa banyak contoh ya Allah buka. Kita semua punya kesalahan. Maka bagi manusia tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali ketika Allah tutup aib kita itu. Luar biasa Pak malunya, Pak, kalau Allah buka aib. Dan tahu kan sifat manusia. Sifat manusia itu kalau melihat orang itu jelek, aibnya ada, itu suka sekali untuk membuli. Ya, jangankan ini, anak-anak tuh lihat contohnya, kadang-kadang teman-temannya ini dibully habis-habisan. Kita juga kadang-kadang begitu. Oh, itu ahli maksiat. Oh, itu apa namanya, rumah tangganya begini-begini. Enggak usah ngurusin orang lain. Karena tugas kita hanya masing-masing. Maka beruntunglah kita yang selalu hanya sibuk dengan aib kita masing-masing tanpa melihat aib orang lain. Dan kadang kita sebarkan, Pak. Ya. Kita sebar luaskan aib-aib itu. Ini yang ada satu cerita yang menarik ya, saya lihat di YouTube itu. Ada satu kaum, satu perkampungan. Itu bila mana ada salah satu di antara warganya berbuat dosa dan kesalahan, Pak, maka dibawa, dia dihukum oleh orang kampung, sekampungan, dibawa ke satu tempat yang agak jauh. Dan setiap orang di kampung itu konon katanya masing-masing bergiliran mendatangi dan membisikkan kepada orang yang berdosa tadi hal-hal yang baik. Coba kalau kita terapkan, Pak. Kita jangan menjudge, jangan memponis, jangan menghakimi, jangan mengadili. Apa kata dia? Dia bisikin, dulu engkau akan terbaik. Engkau adalah orang yang penolong. Dikala kami sakit, engkau yang membantu kami. Dikala kami terhina, engkau coba muliakan kami. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Saat kami begini, engkau pernah menyelamatkan hidup kami lewat tangan engkau. Terus kita bisikin hal-hal yang baik, bahwa di balik kesalahan dia banyak kebaikan dia. Coba Pak, kalau orang yang melakukan kesalahan, jangan kita tekan dia, tapi ingatkan dia orang baik, engkau orang baik, engkau orang baik, engkau orang baik. Itu bayangkan. Coba kita kasih hukuman itu bukan hukuman yang bisa menekan dan menambah dia hancur, Pak, tapi kasih satu hukuman yang membuat moralnya itu tersadar bahwa aku harus berbuat kebaikan. Ini kekhilafanku. Gak ada manusia gak ada khilaf, Pak. Ya, hatta seorang pezina, perampok, itu pasti ada sisi kebaikan. Disitulah kemudian kita coba masuki sisi-sisi kebaikan itu supaya dia tidak bertambah jahat, tapi justru menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa malam itu menjadi malam yang mulia adalah dengan diisi, kata Nabi, hal-hal yang baik. Apa di antara yang baik? Salat. Kemudian tilawah, membaca Al-Quran, wazikir, berzikir, dan itu nilainya khairum min amali fi alfi syahr, lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Jadi menjaga malam Al-Qadar itu dengan ibadah, bukan begadang. Dulu ingat dulu, pokoknya berjagalah malam ini, malam Al-Qadar, berjaga, main dom. Berjaga itu maksudnya ibadah, bukan main dom. Soknya datang, ulun gue aja dapat malam tadi.
Al-Qadar di mana? Di Kelambu je. Bujur sahih ulun. Iyalah inggih. Di mana tahu Lailatul Qadar? Yakin ulun. Kenapa bini ulun Al-Qadar namanya Lailatul Qadar bininya. Cucuk kayak dapat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam itu Allah akan mengatur urusan-urusan manusia. Persoalan umurnya, persoalan rezekinya, persoalan-persoalan yang istilahnya Allah akan menetapkan takdirnya di malam itu, ya. Apa yang dikaitkan di sana? Kalau umur kan sudah ditetapkan. Orang yang berusaha berbuat kebaikan banyak di malam itu tentu dia akan memperbaiki amalnya. Dalam kaitan kemanfaatan umur, Bapak Ibu, umur kita hari ini boleh jadi 60 tahun, ya kan? 60 tahun. Umur jasad kita 60 tahun. Tapi umur sejatinya kita, yang kita sebut dengan asarnya kita, sisanya kita, bekasnya kita, itu akan diingat orang selama-lamanya. Apa itu? Kebaikan. Ingat, kalau gajah itu mati kan meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, itu berarti bekas. Manusia mati meninggalkan apa? Utang. Meninggalkan, kebanyakan tinggal utang ya. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, kebaikan dia itu dikenang, itu namanya akan semakin panjang. Jadi yang panjang itu umur kita udah tetap, Pak, nggak akan bertambah secara jasadi, tetapi secara batin kita, nama kita akan diingat, diatur sana. Kemudian juga diatur persoalan rezeki. Orang yang baik, Pak, orang yang merasakan kesyukuran, dia akan menambah rezeki. La in syakartum la azidannakum. Percaya, Pak, Allah itu hanya akan mengasihi kepada seorang yang meyakini dan merasakan nikmat Tuhan. Allah hanya akan memberikan kepada orang yang meyakini dan merasakan nikmat, bukan orang yang meminta. Saya selalu bilang gini, doa yang diijabah itu bukan doa dari orang yang meminta saja, tapi doa dari orang yang meyakini apa yang dia minta. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya kepadamu hambaku itu anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Allah bilang ketika bertanya kepada Muhammad tentang aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan apa yang dia minta, yang dia berdoa. Idza da'an, syarat pertama itu minta. Tapi minta saja belum tentu dikabulkan. Idza da'an. Yang kedua apa? Fal yastajibuli, dia penuhi dulu perintahku. Salat, puasa, zakat tadi. Wal yu'minu bi, yakin. Lihat syarat itu. Bahwa Allah hanya akan mengasihi apa yang kita yakin, bukan apa yang kita minta. Kan banyak kita minta tapi mereka yakin. Ya Allah, mudahan hari ini ada dagangan laris di payu juga, sunyi nang gini. Kada yakin kita. Maka Allah hanya akan mengasihi apa yang kita yakin, bukan apa yang kita minta saja. Maka syarat pertama minta, syarat yang kedua dia penuhi dulu perintah Tuhan. Yang ketiga apa? Dia meyakini. Lalu apa? La'allahum yarshudun, Allah akan bimbing dia. Maka Bapak Ibu, kenapa kita diperintahkan selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba, kekuatan kalimat alhamdulillah yang kita rasakan, nikmat ini akan menarik nikmat yang lain, Pak. Ketimbang hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan, itu beda. Kalau kita alhamdulillah biasa, tapi kalau alhamdulillah meresap bahwa sebetulnya ini nikmat besar dari Tuhan, itu menarik nikmat yang lain. Kebahagiaan itu, Pak, yang hubungan kita, dekatnya kita dengan Tuhan itu bukan secara fisiknya kita, tapi kalbu kita, rasa kita, Pak. Rasa ini, karena dirasa inilah Allah akan membolak-balikan hati. Makanya disebut al-qalb. Al-qalb itu kan yang bolak-balik. Ya, ada doa yang menarik, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di dalam dinik,
agamamu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi bahwa di malam itulah Allah akan memberikan kemuliaan dengan apa? Dengan kita beribadah. Nah, ada yang menarik adalah ketika di Quran disebutkan tanazalul malaikah, turun malaikat, ya, yang dia mengatur urusan manusia. Saya lupa ada ungkapan atau cerita ulama bahwa konon malaikat itu turun juga dalam rangka ingin melihat, karena selama ini Tuhan itu selalu aja membanggakan hambanya. Tuh, malaikat lihat hambaku begini. Malaikat selalu aja di apa, Tuhan selalu mengasih tahu kepada malaikat begini hamba-hambanya. Nah, ada apa, kalau yang lain kan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu di langit juga melakukan. Ya. Kata Tuhan, malaikat lihat hambaku, dia azan, kemudian dia sholat di tengah tidak ada manusia, dia tetap azan di padang pasir. Ya kan, ada satu hadis itu kan, bahwa ada seorang laki-laki di padang gembalaan yang kemudian si laki-laki itu nggak ada manusia di sana, kemudian dia azan, wa yuqimu salat, dan dia melaksanakan salat, ya khaufu minni, karena takut kepadaku. Maka kata Allah menyatakan kepada malaikat, hai malaikatku, lihat, saksikan dia beribadah karena aku, karena takut kepadaku, maka aku ampunkan dosa-dosa dia. Jadi selalu Allah itu membanggakan hambanya ini. Tapi apa yang kita lakukan itu semua juga dilakukan malaikat. Tapi ada dua amalan yang tidak pernah malaikat bisa mengamalkan. Nah, dan amalan itu ternyata ditekankan pas di 10 terakhir. Ini yang kemudian malaikat itu ingin melihat langsung. Tidak hanya sekedar mendengar kekaguman tentang manusia, tapi malaikat ingin melihat langsung amalan itu. Maka inilah kuncinya. Jadi istilahnya kalau kita tahu apa, ini pintu ada gembok, kita tahu kuncinya, mudah masuk. Tapi kalau kita nggak tahu kuncinya, kita nggak bisa masuk. Maka bagaimana kunci supaya kita mendapatkan malam Al-Qadar itu? Kuncinya adalah karena malaikat datang ke setiap orang yang melaksanakan ibadah malam itu, maka kita harus tahu kuncinya. Apa kuncinya? Yang menyebabkan malaikat itu ingin melihat langsung. Yang pertama, amalan penduduk bumi yang tidak pernah di langit bisa melakukan, yang malaikat itu kemudian penasaran ingin melihat langsung, yaitu amalan zakat, infak, sedekah. Ini Pak, ya kan, zakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Karena di langit tidak ada yang berzakat. Adalah sembahyang, ini sembahyang juga. Kita puasa, malaikat gak ada yang makan. Ada malaikat makan di Wong Solo? Pernah lihat malaikat makan di Wong Solo? Gak pernah kan? Malaikat gak makan. Kita ruku, malaikat ruku sampai kiamat. Kita salawat, malaikat salawat. Tapi yang tidak ada di langit itu adalah berzakat. Ada suatu yang mendengar misalnya malaikat Jibril berzakat 2 Mikail. Mikail udah berzakat 2 nyawa. Malaikat Mikail berzakat 2 Israel. Ya kan, Israel udah berzakat 2 nyawa. Enggak pernah. Ya, malaikat itu amalan zakat, infak, sedekah hanya ada di sini. Ada yang menarik begini Bapak Ibu. Tuhan itu selalu bersama orang yang kelaparan, yang terzalimi. Pernah dengar nih? Bahwa Tuhan bersama orang yang selalu tertindas. Ketika ada yang datang kepada kita meminta-minta, ketahuilah sebetulnya boleh jadi itu cara Tuhan untuk kita menyalurkan sedekah kita. Dan itu cara Tuhan supaya malaikat langsung melihat, oh inilah hambaku. Karena yang paling berat itu Pak, mengeluarkan zakat. Paling berat. Contoh Pak ya, menariknya gini. Quran itu selalu bicara bahwa kalau kita berjihad, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa jihad itu selalu disebutkan di awal tuh bi amwalikum wa anfusikum? Selalu amwal baru harta, baru jiwa.
Karena orang kalau untuk membangun apapun itu selalu susah mengeluarkan duitnya. Kita kalau masalah tenaga hakun, ulun tenaganya aja hakun, tapi kalau duitnya berat. Kita kalau persoalan duit itu berat, Pak. Ya. Tapi kalau persoalan tenaga mau aja kita. Duit yang berat. Ternyata hari ini jihad yang paling susah itu dengan uang. Makanya itu kemudian umat Islam mestinya jadi orang kaya semua. Kekalahan kita hari ini karena kita tidak memiliki kekuatan secara ekonomi. Kenapa Israel bisa menindas Palestina? Karena mereka kuat secara ekonomi. Dan kenapa kita nggak bisa melawan mereka? Karena secara ekonomi dan secara kekuatan kesatuan kita nggak solid, Pak. Ya kan? Di tubuh umat Islam saja masih kontroversi. Ada yang bilang Hamas itu teroris lah. Ya kan, kontroversi masih. Seolah-olah membela kelompok Israel. Padahal yang namanya penjajahan apapun tetap itu nggak baik, nggak boleh. Mestinya kita nggak boleh menyalahkan kelompok Hamas juga. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita bela diri, Pak. Itu bukan teroris sebetulnya. Mestinya itu yang kita bantu kan. Tapi kita masih berkontroversi juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang mestinya kita lakukan adalah zakat, infak, sedekah. Ini yang biasanya terjadi di 10 terakhir tadi. Yang kedua, amalan penduduk bumi yang tidak pernah dikerjakan di langit. Itu apa? Rintihan permohonan para pendosa yang meminta ampun. Kenapa? Di langit gak ada yang berdosa. Ada yang pernah mendengar misalnya di langit, contoh malaikat Israel tersalah mencabut nyawa. Israel ya Tuhan, nggih Tuhan siap cabut nyawanya Allah. Ternyata banyak Allah tiga banyak adul. Tersalah tercabut banyak adul. Datang bawa salah itu menyadul Allah belikakan kadang nyaman mati. Maka tidak ada malaikat yang melakukan kesalahan kecuali manusia. Maka di malam itu Allah malaikat itu ingin melihat langsung rintihan pendosa yang minta ampun. Maka pernah satu malam Nabi mendengar ada suara gemuruh tasbih, gemuruh berzikiran. Kata Nabi waktu itu pas malam Al-Qadar, Nabi ingin ada yang disampaikan, tiba-tiba terganggu dengan gemuruh suara-suara zikir itu. Kata Nabi, dan para Nabi kan debu, rendahkan suaramu, karena engkau tidak memanggil Tuhan yang tuli atau tiada. Dan malaikat juga enggak senang dengan suara yang riuh. Malaikat hanya ingin melihat hamba-hamba Allah yang merintih di kesendirian malam memohon ampun. Maka ketika kita ingin didatangin malaikat, ingin melihat bagaimana amal kita, merintihlah di malam itu memohon ampun. Nah, maka ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ketika itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ara'aita, apa pendapatmu? Jikalau aku nih mengetahui ayu lailatul qadar, bahwa ini malam-malam al-qadar, ma aqulu fiha, apa yang saya baca?" Ya Rasul, bagaimana pandanganmu jikalau aku mengetahui bahwa ini malam adalah malam al-qadar, maka apa yang aku baca? Maka Nabi kemudian mengatakan, jadi ketika itu hadis ini sahih ya, dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan disebutkan beliau bahwa Aisyah radhiyallahu anha qalat mengatakan, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, apa pandanganmu jikalau aku mengetahui bahwa ini malam adalah malam al-qadar, ma aqulu fiha, apa yang ku baca? Faqala, maka bersabda Nabi, quli, baca olehmu, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau mencintai yang minta ampun, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Ini kan doa kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Maka kita diperintahkan di 10 terakhir itu memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pengampun, ya Allah engkau maha pengampun, ya Allah aku banyak banget dosa.
Kita bayangkan, pikirkan terus apa kesalahan kita, aib kita, dosa kita, cacat kita, kita tampak, kita tunjukkan ke Allah, aku minta ampun. Ingat, selevel Nabi Allah Adam, beliau selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selevelan Nabi Yunus, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini zalim. Maka bayangkan, aku zalim, aku ini banyak dosa. Hanya seorang pendosa, hanya orang yang merasa dirinya berdosa, yang kemudian dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain, dan Allah mencintai orang yang selalu merasa diri itu bersalah ketimbang orang yang selalu merasa benar. Makanya ini yang saya bilang, ada ahli ibadah, ada ahli maksiat. Belum tentu kita lebih baik daripada ahli maksiat. Belum tentu. Kenapa? Ahli maksiat dia merasa bersalah, dan kita nggak tahu, siapa tahu dia merintih memohon ampun terus tiap malam karena dia tahu dia bersalah. Ahli ibadah ini boleh jadi kadang-kadang dia merasa bangga dengan ibadah. Oh, aku udah beribadah, oh, itu ahli maksiat. Maka mungkin jadi lebih baik dengan mereka daripada kita. Maka hari ini maka kita benahin diri kita, jangan sampai dirusak oleh perasaan bahwa kita yang paling baik dan paling benar. Merasakan bahwa kita yang paling banyak dosa, merasakan kita yang paling banyak kesalahan. Dan ketika kita merasa bahwa kita paling banyak dosa dan kesalahan, setiap malam kita memohon, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau mencintai yang minta ampun, maka ampunkan aku. Barangkali ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ulun mohon maaf jikalau sepanjang kajian kita ini ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai di ujung dan bertemu dengan yang istilahnya kemuliaan bulan Syawal, dihapuskan dosa-dosa kita sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita bahagia. Idza laqiya rabbah, bahagia bisaumi, dengan puasa kita ini. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.